kriteria saya. Kalau untuk batu mustika ya tentu saja saya cari yang lebih daripada sebelumnya. Salah satu mustika legenda namanya Assalamualaikum Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mas? Ini Ki Bagus mau bertanya-tanya. Oke. Selama ini kan mustika Ki Bagus kan ada ratusan, bahkan yang terbaru di tahun ini kan juga banyak kan. Selama ini mustika mana yang paling berkesan menurut Ki Bagus di tahun ini? Tahun ini berarti ya Mas? Iya. Kalau dibilang koleksi saya kan ya memang banyak gitu kan. Ada ratusan batu mustika, tapi kan tidak semuanya saya dapatkan di tahun ini. Kalau tahun ini ya mungkin beberapa begitu kan. Kalau untuk berkesannya bukannya didapat ya Mas, tapi berkesan di tahun ini itu mengenai mustika ini. Ada suatu kejadian yang unik terjadi ketika salah satu klien saya menggunakan mustika saya, dan ada hal terjadi dan itu ya kalau orang awam akan mengatakan tidak dimasuk di akal mereka, yaitu mustika ini Mas. Salah satu mustika legenda namanya adalah mustika Purbo Adikoro ya. Itu adalah mustika legenda, pernah saya lelang juga ya, kemudian ternyata di lelang itu tidak didapatkan oleh teman-teman atau yang ikut lelang, tidak cocok. Kemudian ada satu orang yang langsung ingin memaharkan, dan ternyata kok cocok begitu. Kemudian yang terjadi, yang uniknya, yang bikin saya ini Mas, bikin saya suka adalah pamor mustika itu kan pamor lintang termasuk. Berubah warna ya, kemudian berubah dari pamornya, dan ya tiba-tiba berubah begitu. Dari batu yang mungkin ada pamornya itu berubah. Asalnya adalah warnanya hitam ya, kemudian berwarna hijau, punya cahaya merah, kuning dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa ditampilkan sebelah saya. Kemudian ketika saya fotokan atau saya videokan, saya tunjukkan kepada klien saya yang memilikinya sekarang, warnanya kok berbeda. Kemudian saya fotokan, saya videokan lagi, berbeda lagi. Kemudian terakhir ketika sudah digunakan, warnanya semuanya berbeda, berubah semuanya. Jadi kayak apa namanya, batu itu punya suatu kayak hidup begitu, berubah warna dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya unik, dan teman-teman kalau untuk urusan batu mustika ini termasuk hal yang umum atau lumrah, jadi bukan suatu hal yang menakutkan, tidak. Kalau untuk perubahan warna gitu Mas, itu hal yang paling berkesan lah di mustika-mustika saya itu. Untuk mustika yang lainnya yang berkesan? Iya, kalau lainnya ada banyak juga ya. Kalau berkesannya adalah mengenai pamor juga ada banyak. Saya suka batu mustika ya, saya koleksi begitu. Yang berkesan lebih daripada tadi apa ya? Ya yang lama menurut saya, bukan di tahun ini malah. Mustika apa kalau boleh tahu? Itu mustika ini loh, mustika Wijaya Kusumo, tapi yang bukan yang di tahun ini Mas, tahun yang mungkin 7 tahun yang lalu gitu. Mungkin masnya belum ikut saya. Itu saya pernah punya mustika Wijaya Kusumo. Itu level legenda, ibaratnya satu-satunya mustika yang sangat saya sayangi begitu. Ini pamornya bagus ya, mungkin di ini Mas, di website saya batumustika.com ada itu mustikanya Wijaya Kusumo, coba teman-teman cari aja, ada. Nah warnanya unik, kemudian dari pamornya juga ya istimewa, saya rasa energinya luar biasa. Kemudian pripun? Kalau boleh tahu alasannya apa Ki? Alasan ya tadi, pamornya unik, energinya. Kemudian kalau saya pribadi yang saya ingat malah ini, saya sedikit bukan terkesan ya, terkesan memang dari ketika saya menggunakannya, tapi kemudian lama-kelamaan bertahun-tahun digunakan oleh klien yang menggunakannya kok kurang begitu menurut saya. Jadi ada hal-hal yang nanti akan saya berikan informasinya. Contohnya apa ya, ketika teman-teman menggunakan batu mustika, tentu saja kan ini sarana berenergi ya, juga harus dirawat, benar-benar dirawat agar energinya lebih baik, lebih positif ya. Perawatan ini tidak perlu kalian memiliki mantepnya
wah saya kasih makan ini, saya kasih minyak ini untuk makannya dia. Bukan seperti itu. Udah niatkan aja ketika perawatan itu cuma meminyai atau memberikan wangian untuk membersihkan. Sama kayak kalian ini loh, satu hari nyapu di rumah biar bersih. Nah kayak gitu loh. Nah yang membuat saya sedikit kurang enak adalah yang tadi Mustika Wijaya Kusumo itu sudah digunakan, sudah dimiliki, manfaatnya sudah dirasakan. Kemudian ketika berjumpa lagi 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu berjumpa dengan orangnya Mas, itu saya ke Jakarta, mustikanya kurang perawatan, kemudian ibaratnya terabaikan begitu loh, terabaikan. Ya enggak apa-apa, saya wong ibaratnya ya jenengan yang memiliki begitu, tapi saya katakan eman lah, wong maharnya sampai 80-an kan Mas. Jadi kan ya kayak gitu, ibaratnya jenengan punya emas batangan tapi dipakai untuk ganjel pintu. Nah ibaratnya kayak gitu loh ya, saya kurang nyaman di situ, tapi nggih itu terserah kan, itu milik jenengan gitu Mas. Alasan karena apa, mustikanya kan yang paling disayang Ki Bagus kan. Itu proses mendapatkannya atau bagaimana Pak? Itu saya bukan mendapatkannya, malah saya lebih suka karena cocoknya itu sama saya bagus dan sudah saya gunakan. Nah kenapa kok saya putuskan untuk saya serahkan sama klien saya, karena cocoknya sama dengan saya sudah merasakan manfaatnya. Saya kira ya lebih bisa digunakan untuk dirasakan manfaatnya gitu loh Mas. Jadi saya suka terhadap itunya, getaran energi, bikin nyaman, manfaatnya saya bisa rasakan kayak gitu. Itu yang membuat saya terkesannya di situ. Tapi nggak apa-apa, ya sekarang saya punya gantinya. Itu kan udah lama banget gitu, 7 tahun yang lalu gitu loh Mas. Jadi nggak apa-apa lah kayak gitu. Yang penting tetap dirawat kayak gitu Mas. Kalau mau mencari pengganti mustika yang paling disayang itu kriteria Ki Bagus apa Pak? Kriteria saya, kalau untuk batu mustika ya tentu saja saya cari yang lebih daripada sebelumnya. Ya saya ngakoni saya sendiri itu suka ngoleksi ya Mas. Ya ibaratnya saya tetap haus untuk mengkoleksi benda-benda spiritual. Batu mustika saya dapat yang bagus sekali, sudah cocok, saya rasakan, sudah saya sayang. Tapi kok ada sinyal nih energi yang lebih kuat, ya tentu saja saya cari yang lebih kuat gitu Mas, cari yang lebih langka. Contoh aja ini ya, mustika lipan Mas, lipan merah, lipan hijau saya sudah pakai, lipan hitam saya sudah pakai. Wah saya rasa kok lipan hitam itu sudah paling paling tinggi begitu. Tapi kok ada lipan putih, ya saya cari lipan putih gitu loh Mas. Jadi kriteria saya adalah saya mencari yang lebih daripada sebelumnya, ngoten Mas. Untuk pesan Ki Bagus untuk pemilik mustika Ki Bagus atau calon pemiliknya nanti seperti apa Pak? Oke, kalau untuk pesan saya adalah gini, kalau panjenengan mendatangi saya, WA saya, enggak apa-apa, nomornya ada di bawah ya, ada di deskripsi itu ada nomor saya. Kalau mau cari koleksi mustika, monggo, saya bisa bantu cocokkan. Tapi saya berpesan adalah ya tadi, pertama mustika hanya sebagai alat ya tetap kalian simpen, kalian rawat ya. Yang kedua adalah pesan saya adalah rawatlah dengan baik gitu loh. Jadi semacam jenengan saya kasih sebuah benda kesayangan saya, maka jenengan boleh menggunakannya dan simpen begitu loh. Tapi jangan diabaikan atau jangan sampai lupa untuk perawatan gitu aja Mas. Itu aja menurut saya.